Coba bayangin ada dua orang, sebut aja si A dan si B. Dua-duanya tinggal di Jakarta, dua-duanya lulusan universitas biasa, dan skill setnya juga hampir sama ya. Sama-sama bisa ngelola email, ngatur jadwal meeting, bikin laporan, sampai ke handle urusan administrasi kantor. Si A itu kerja di perusahaan lokal, bangun subuh buat kerja, pulang pergi desak-desakan ya di KRL, dan juga kerja monoton dari jam 8 sampai jam 5. Dan gajinya itu ya UMR Jakarta sih, sekitar 5 jutaan lah ya per 2026. Si B itu kerjanya remote, jam kerjanya fleksibel dan hemat tenaga. Kliennya juga pemilik bisnis ya di Texas, di Amerika. Gajinya juga sekitar 1.200 US dollar per bulan atau kurang lebih 19 juta. Dan kadang ada project yang nilainya lebih tinggi lagi, sampai 25 juta rupiah. Jadi ironinya, skill dan background mereka itu sama, tapi penghasilannya bisa beda 3-4 kali lipat. Dan ini bukan cerita karangan ya. Ini tuh realita yang mungkin dialami sama ribuan orang Indonesia sekarang. Termasuk mungkin gua sama lo ya yang sekarang lagi nonton video ini, dan mungkin lagi ngerasain sesuatu yang mirip kayak si A. Lo kerja tiap hari, lo rajin dan gak pernah bolos, tapi di akhir bulan, income lo itu selalu segitu-gitu aja. Karir lo juga stuck dan gak ada kemajuan. Padahal sebenarnya, lo bisa aja dapetin kualitas karir yang lebih dari ini. Cuma lo gak tahu aja gimana caranya biar bisa kayak si B. Nah pertanyaannya, kenapa sih gap ini tuh bisa terjadi? Dan gimana nih caranya kita bisa masuk ke jalur karir yang lebih menguntungkan tanpa harus jadi orang yang beda? So, welcome to Kelas Kehidupan by 1%. Enjoy! Nah jadi, kenapa dua orang dengan kemampuan yang nyaris sama bisa punya gap penghasilan yang segitu jauhnya? Yang satu UMR Jakarta sekitar 5 jutaan, dan yang satu lagi mungkin bisa 19-25 juta gitu. Jawabannya ada di satu konsep ekonomi yang namanya labor arbitrage. Konsepnya sebenarnya udah lama, dasarnya dirumusin sama ekonom Inggris namanya David Ricardo. Ricardo ini bukan cuma akademisi, dia juga broker di bursa saham London dan jadi salah satu orang paling kaya di Inggris pada masanya. Teorinya, comparative advantage pada dasarnya itu bilang, kalau dua pihak punya biaya produksi yang beda, mereka berdua justru untung kalau saling kerjasama. Dalam konteks sekarang, ini yang sebenarnya itu terjadi. Perusahaan di Amerika butuh seseorang buat handle email, atur jadwal, dan kelola administrasi. Kalau mereka hire orang lokal di Amerika, mereka bayar rata-rata 19-26 dolar per jam, tergantung sumber datanya dari mana ya. Tapi kalau mereka hire seseorang dari Indonesia dengan skill yang sama, mereka tuh cuma bayar 7 dolar sampai 10 dolar per jam. Jadi mereka bisa hemat biaya tuh sampai 70%. Di sisi lain, si pekerja Indonesia yang cuma dibayar 7-10 dolar per jam, itu penghasilannya bisa sampai 16-25 juta per bulan. Itu 3-5 kali lipat dari UMR Jakarta. Jadi ya siapa yang dirugiin? Ya nggak ada. Dua-duanya sama-sama untung kan ya. Perusahaan di Amerika dia bisa dapat pekerja dengan biaya yang jauh lebih murah, sedangkan orang Indo bisa dapat pekerjaan yang gajinya jauh lebih besar dari gaji pekerjaan di Indonesia. Dan ini tuh bukan fenomena baru ya. Patternnya tuh udah berulang selama 2 dekade. Bahkan di awal tahun 2000-an, India jadi hub outsourcing IT di seluruh dunia. Perusahaan kayak Infosys dan Wipro tumbuh dari startup jadi raksasa miliaran dolar. Alasannya tuh sederhana ya. Programmer India bisa ngerjain hal yang sama dengan programmer Amerika, tapi biayanya tuh jauh lebih murah. Sama juga yang terjadi di 2010-an, di mana ini terjadi di Filipina ya, mengambil alih sektor BPO dan juga VA. Bahasa Inggris yang kuat, budaya kerja yang service oriented, dan juga time zone yang overlap sama Australia, bikin mereka itu jadi pilihan utama. Bahkan sampai sekarang, Filipina itu masih disebut sebagai virtual assistant capital of the world. Nah sekarang, di pertengahan 2020-an, giliran Indonesia. Kenapa? Karena cost di Filipina itu sebenarnya sekarang udah naik. Talent pool di Indonesia makin besar, dan infrastruktur internet sekarang tuh udah makin merata ya di kita. Kalau lo ngelihat patternnya, setiap dekade itu selalu aja ada negara baru yang masuk ke window-nya gitu. Dan window itu sekarang berada di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa 7 dolar per jam yang kedengarannya murah buat standar Amerika bisa jadi gede banget buat standar Indonesia? Nah di sini konsep kedua masuk, namanya adalah Purchasing Power Parity atau PPP.
Cara paling gampang ngerti triple pay ini adalah lewat Big Mac Index. Mereka bandingin harga Big Mac di seluruh dunia buat ngukur daya beli tiap mata uang. Dan hasilnya, di Amerika, satu Big Mac itu harganya $5. Sedangkan di Indonesia, harganya sekitar $2,5. Jadi, secara daya beli, rupiah itu undervalue sekitar 55-59%. Artinya, $1 di Indonesia punya kekuatan beli yang jauh lebih besar dibandingkan $1 di Amerika. Nah, jadi ketika lo dibayar dalam dolar tapi belanja pakai harga Indonesia, lo otomatis dapat semacam multiplier. Dan ini tuh bukan trik atau celah hukum ya. Jadi bukan hal yang ilegal sebenarnya. Ini adalah mekanisme ekonomi yang sah dan perusahaan besar udah pakai cara ini selama puluhan tahun lewat outsourcing. Tapi bedanya, sekarang berkat internet dan juga tools kerja yang remote, lo sebagai individu juga bisa ngelakuin hal yang sama. Tim Ferriss, penulis buku The 4-Hour Workweek, punya istilah yang disebut sebagai geo arbitrage. Lo dapetin penghasilan di mata uang yang kuat dan spending di tempat yang biaya hidupnya itu lebih murah. Nah, jadi lo nggak perlu tuh pindah kemana-mana, tinggal di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Yogyakarta, tapi income lo ngikutin standar ekonomi negara lain. Nah, tapi disclaimer juga, gue gak mau lo salah paham ya. Geo arbitrage itu sebenarnya bukan sebuah jalan pintas. Lo tetap dapat gaji yang murah menurut standar klien lo. Dan ada trade-off yang jarang dibahas, yaitu lo kerja di time zone yang beda. Lo gak punya jenjang karir formal, dan lo juga bisa diganti kapan aja karena lo bukan karyawan tetap. Kurs juga fluktuatif ya, rupiah bisa aja menguat dan multiplier lo bisa aja menyusut. Jadi pertanyaan yang lebih jujur tuh bukan tentang mana yang lebih bagus ya, tapi trade-off mana yang lo lebih siap nanggung. Apakah kerja di kantoran, punya kestabilan dan jenjang karir, tapi ceiling untuk income-nya itu rendah, atau lo mau kerja remote, punya income yang lebih tinggi, tapi ketidakpastiannya juga lebih tinggi ya. Nah, masalahnya buat lo yang mau ngambil opsi 2 ya, yang kerja remote ini, banyak orang yang salah paham kalau kerja remote itu cuma untuk orang yang dengan background IT atau punya hard skill yang tinggi, kayak video editing atau desain grafis gitu. Padahal sebenarnya itu nggak harus selalu begitu ya guys. Maksudnya gimana? Kita akan coba bahas di chapter kedua ya. Sebelum gue bahas lebih jauh, gue mau ceritain satu kisah dulu ya. Ada seorang cewek, namanya adalah Melika. Dia lulusan dari Hospitality and Tourism Management, jurusan yang identik banget sama industri perhotelan dan juga perjalanan. Dan memang beberapa tahun itu dia habiskan di sana. Hotel, restoran, travel agency. Mostly kerjanya itu administratif, arrange jadwal, handle korespondensi, koordinasi sama vendor. Hampir nggak ada ruang buat kreativitas, dan nggak ada jalur yang jelas buat naik ke level berikutnya. Nah, lalu pandemi datang kan ya. Ketika pandemi datang, industri yang dia geluti selama bertahun-tahun itu langsung terjun bebas, dan Melika ini kena layoff pada saat itu juga. Dan di titik itu dia nggak punya banyak pilihan, tapi justru dari titik yang paling sempit itu dia nemu satu hal yang selama ini nggak pernah dia pertimbangkan serius, yaitu kerja remote. Dia mulai belajar digital marketing, email marketing, dan juga virtual assistant. Skill yang kalau dipikir-pikir gak terlalu jauh dari apa yang udah dia lakuin bertahun-tahun di kantor lamanya. Manage jadwal, handle komunikasi, koordinasi, sama persis, cuma dikemas buat pasar yang berbeda. Dan sekarang, Melika itu handle email marketing dan juga content creation untuk klien-klien internasional dari Singapura dan juga UK. Income bulanannya sekitar 1.000 sampai 3.000 Singapura dolar ya, tergantung dari project yang lagi jalan. Dan sekarang, dia bahkan udah mulai mentoring orang lain yang mau jalan ke jalur yang sama ya. Skillnya gak beda jauh dari waktu pas dia masih jadi admin, yang beda itu cuma satu. Dia tahu bahwa skill yang sama itu punya harga yang berbeda di pasar yang beda juga. Salah satu miskonsepsi paling umum soal kerja remote gaji dolar itu adalah lo harus bisa programming, lo harus bisa desain grafis, atau lo punya hard skill yang susah dipelajari gitu. Padahal ya nggak juga. Kalau kita lihat dari cerita Melika tadi ya, ada satu profesi yang demand-nya tuh lagi naik secara global, barrier to entry-nya tuh rendah, dan bisa dimulai bahkan kalau lo belum pernah kerja remote sebelumnya. Apa kerjaan itu? Namanya adalah virtual assistant. Buat lo yang belum tahu, 31,5% dari seluruh workload virtual assistant di dunia itu pekerjaan administrasi. Cuma scheduling, email management, data entry, dan juga koordinasi sama tim. Itu skill yang udah dimiliki jutaan pekerjaan kantoran di Indonesia. Lo yang sekarang kerja sebagai admin, sekretaris, atau koordinator, lo sebenarnya udah punya pondasi yang dibutuhin. Dan ini bukan pasar yang lagi nyusut ya. Market VA itu diproyeksikan mencapai 6,5 miliar dolar di tahun 2026 ini. 52% bisnis juga berencana nambah penggunaan VA ya di tahun ini. Satu catatan penting ya soal angka-angka ini. Mayoritas datanya tuh dari industry report kayak Wishap atau Harupai, perusahaan yang bisnisnya juga di dunia VA. Jadi mereka punya insentif yang nge-frame datanya itu positif. Tapi kalau
kalau kita di cross check sama data yang lebih netral, misalnya kayak laporan McKinsey Global Institute soal Future of Remote Work, trennya tuh konsisten. Perusahaan di negara maju semakin open untuk hire remote talent dari negara berkembang. Jadi trennya itu sekarang real, banyak perusahaan di luar negeri yang nyari ya talent di Indonesia, tapi angka pastinya mungkin gak sedramatis yang industri report bilang tadi. Nah tapi bang, bukannya virtual assistant itu bakal digantiin sama AI ya? Dan ini tuh pertanyaan yang wajar, karena perkembangan AI juga udah cepet banget ya. Dan jawabannya justru sebaliknya. AI bikin posisi virtual assistant itu makin dibutuhin, bukan makin gak relevan. Kenapa? Karena AI itu jago di task yang repetitif dan terstruktur, bikin draft email, rangkum meeting notes, generate laporan, dan lain sebagainya. Tapi bisnis itu nggak cuma soal task yang terstruktur. Ada banyak hal kecil yang AI itu belum bisa pegang. Misalnya kayak ngecek nih apakah vendor itu beneran ngirim barang atau enggak, follow up klien yang belum bayar invoice, atau koordinasi sama tim yang lagi ada konflik internal, atau ambil keputusan kecil yang butuh konteks situasi. AI itu tools, virtual assistant itu orang yang pakai toolsnya. Dan justru VA yang bisa kombinasi skill operasional dengan AI tools bakal jadi yang paling dicari. Dan kita bakal bahas ini nanti detail di chapter 3 ya. Selain itu, virtual assistant juga bukan dead end job ya. Virtual assistant itu di 2026 itu remote operator. Mereka yang jalanin bagian operasional bisnis dari jarak jauh. Banyak juga ya VA Indonesia yang sekarang itu handle project social media management, email marketing, bookkeeping, bahkan project management buat startup di luar negeri. Sekali lagi ya, posisi ini tuh nggak butuh skill yang muluk-muluk. Banyak virtual assistant yang mulai dari basic admin skill, hal-hal yang udah dilakuin tiap hari di kantor, dan dari situ mereka berkembang, persis kayak Melika tadi. Nah sekarang, coba bandingin kalau lo ngejar karir kantoran di Indonesia. Ya gajinya bisa stuck karena lo cuma nunggu promosi atau nunggu kenaikan gaji tahunan yang mungkin cuma 5-8%. Dan itu juga beruntung ya kalau misalnya naik. Kan banyak juga yang nggak naik gitu kan. Nah sedangkan, kalau lo kerja remote, lo bisa scale. Lo bisa handle lebih dari satu klien, lo juga bisa naikin rate seiring skill lo bertambah. Dan lo yang nentuin sendiri, lo mau dibayar berapa. Nah pertanyaan berikutnya adalah, ya oke, peluangnya itu emang ada, demandnya juga gede. Nah tapi gimana nih cara mulainya? Kita bakal coba bahas di chapter selanjutnya. Banyak orang yang gagal scale up karirnya karena nggak tahu langkah pertama untuk memulainya gimana. Nah jadi di sini gue akan kasih 3 langkah mudah yang bisa lo lakuin sebagai langkah awal ya buat lo yang tertarik kerja remote sebagai virtual assistant. Langkah pertama adalah lo coba audit skill yang udah lo punya. Kebanyakan orang itu terlalu meng-underestimate kemampuan mereka sendiri, jadi terlalu merendahkan kemampuan sendiri. Lo kerja kantoran, lo handle email bos setiap hari, lo ngatur meeting, bikin laporan, koordinasi sama tim. Semua itu kalau dikemas dengan benar udah jadi skill set virtual assistant yang marketable, yang bisa dijual ke luar negeri sebetulnya di pasar internasional. Misalnya ya, lo seorang admin officer di Jakarta yang biasa arrange travel, manage kalender, handle korespondensi. Nah ini sebenarnya adalah job description seorang virtual assistant buat startup di luar negeri. Nah jadi lo itu sebenarnya nggak mulai dari nol banget. Langkah kedua, upgrade 1-2 tools yang bikin lo menonjol. Dari skill admin dasar, lo cuma perlu nambah 1 layer. Misalnya belajar pakai Notion, Canva, atau Asana. Tools kayak gini bisa lo kuasai dalam 2-4 minggu. Bahkan bisa lebih cepat ya dari tutorial YouTube yang gratis atau mungkin kelas-kelas di luar sana ya, banyak juga bisa lo ikutin. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya ke red card lo lumayan gede. Virtual assistant yang cuma bisa admin dasar mungkin dapat 5-7 dolar ya per jam. Sedangkan virtual assistant yang bisa admin plus social media scheduling plus basic Canva itu bisa naik rate-nya jadi 10-15 dolar per jam. Selisihnya tuh hampir 2 kali lipat cuma dari skill tambahan yang bisa dipelajari dalam hitungan 1 minggu. Dan kalau lo mau rate yang lebih tinggi lagi, lo bisa belajar setup AI tools buat klien. Dan ini serius ya, sekarang tuh banyak ya pemilik bisnis kecil di Amerika yang tahu AI itu berguna tapi nggak ngerti cara setupnya. Contohnya ya, ada tools open source namanya tuh OpenClaw yang bisa jadi AI personal assistant jalan 24/7 lewat WhatsApp atau Telegram. Dan softwarenya itu gratis. Tapi di Amerika ada orang yang bayar sampai 5.000 dolar doang cuma minta orang lain setupin ini. Padahal buat anak tech, setupnya tuh bisa selesai dalam 15 menit. Nah bayangin ya, kalau lo jadi virtual assistant bukan cuma bisa handle admin, tapi juga bisa bilang ke klien, gue bisa nih setup AI assistant lo yang otomatis rangkup email dan juga manage kalender lo. Rate lo langsung bakal naik ya, lebih tinggi ke level yang mungkin gak pernah bisa kita bayangin gitu. Dan ini bukan soal jadi programmer, ini tuh soal tentang gimana cara lo ngerti cara pakai dan setup tools AI untuk bisnis. Dan skill ini masih langka banget, terutama di kalangan virtual assistant. Nah langkah ketiga, lo bisa bangun portofolio bahkan sebelum punya klien. Lo gak perlu nunggu klien pertama buat bikin portofolio, bikin aja sample work, kelola akun sosial media fiktif,
atau setup Notion Workspace ya untuk bisnis imajiner, dan bikin template email marketing. Kenapa ini tuh powerful? Portofolio itu lebih penting dari ijazah ya, karena ya banyak klien yang sebenarnya tuh nggak peduli ijazah lo tuh apa. Mereka tuh cuma mau lihat hasil, dan hasil itu bisa ditunjukin dari portofolio. Mereka mau lihat orang ini tuh bisa ngerjain apa sih, dan dari portofolio example work yang lo lakuin, meskipun itu fiktif, itu tuh jauh lebih meyakinkan daripada sertifikat apapun yang lo punya. 3 langkah itu sebenarnya cuma starting point. Tantangan selanjutnya adalah gimana nih caranya kita dapetin klien pertama dan lolos hiring prosesnya. Karena banyak orang stuck di fase itu bertahun-tahun, belajar sendiri itu emang bisa, tapi jatuh bangunnya tuh lama banget. Dan ini yang sering bikin orang itu nyerah sebelum mulai. Lo udah belajar skillnya, udah bikin portofolio, tapi waktu cari klien gak tahu harus mulai dari mana, apply-nya di mana, proposalnya kayak gimana. Nah disinilah punya mentor dan komunitas itu bikin perbedaan yang gede banget. Nah kalau lo serius mau start, lo bisa coba cek SGBVA. Mereka tuh punya course yang ngajarin cara jadi virtual assistant dari nol secara step by step ya. Dan yang bikin beda, lo bukan cuma belajar teori, lo juga dikasih ekosistem buat dapetin klien dari job board internal sampai ke networking sama alumni yang udah jalan. Mereka udah ngelatih ribuan orang yang mulai dari posisi yang sama kayak lo sekarang. Tapi kalau lo belum yakin ya atau masih mau kenalan dulu, kebetulan juga mereka punya free webinar ya yang bisa lo ikutin tiap hari di jam 7 malam. Lo tinggal klik aja link yang ada di description video ini atau ada di layar ya. Lo tinggal daftar dan malam ini atau besok lo bisa langsung ikut. Dan semua keputusan ini sekarang ada di tangan lo ya. Gue udah ngasih source-nya, udah ada linknya juga di description box. Tinggal lo cari aja, tinggal lo klik aja dan lo daftar dan ikut programnya. Karena belajar itu sebenarnya soal investasi ke diri dan masa depan lo sendiri ya. Jadi jangan ragu buat belajar dan invest ke skill yang bisa ngubah arah penghasilan lo. At the end of the day, gap antara si A dan si B di awal video ini bukan soal bakat, privilege, ataupun keberuntungan ya. Gap itu ada karena 3 hal: informasi, keberanian untuk bertindak, dan juga kemampuan buat ngelawan loss aversion di kepala lo sendiri. Suara kecil yang bilang, udahlah mending yang sekarang aja. Si A itu nggak tahu bahwa skill yang dia pakai setiap hari itu punya nilai yang jauh lebih tinggi di pasar yang berbeda. Kayak Melika, yang skill adminnya tuh sama persis, tapi sekarang dibayar 5 kali lipat lebih besar. Bedanya bukan skillnya, bedanya adalah pasar tempat skill itu dijual. Dan di 2026 ini, lo punya satu keuntungan yang generasi sebelumnya nggak punya, yaitu adalah Artificial Intelligence. Lo bisa leverage AI buat kerja lebih cepat, deliver lebih banyak, dan stand out dari virtual assistant lain yang masih kerja dengan cara lama. Nah sekarang, lo juga udah tahu ya semuanya. Pertanyaannya bukan lagi bisa atau enggak, pertanyaannya adalah apakah lo mau take action atau enggak. Dan buat yang penasaran, langsung aja cek aja di description box ya untuk free webinar SGBVA. Langsung aja daftar, dan jangan lupa lo langsung hadir dan belajar materi-materinya yang akan ngebantu banget untuk lo memulai sebagai virtual assistant. Buat lo yang suka video kayak gini, kita juga pernah bikin video yang sama ya. Lo bisa langsung aja cek video kita di sebelah kiri atau sebelah kanan. Silahkan bisa lo pilih sesuai dengan lo suka yang mana. That's all for today. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.